Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Saya Susan, Saya Maria dari lingkungan Santo Albertus Magnus, Paroki Filamatimas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita mengenang seorang santo besar yang disebut sebagai Dokter Universalis, Sang Guru Agung Gereja, yaitu Santo Albertus Magnus. Ia adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan teolog yang berhasil memadukan iman dan akal budi dalam terang Kristus. quote yang kita dapat renungkan dari beliau adalah barang siapa menerima sakramen ini dengan bakti iman yang tulus tidak akan merasakan kematian. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan sejati bukan diukur dari usia atau pengetahuan, tetapi dari kedalaman iman dan persatuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Bagi Santo Albertus Magnus, setiap ilmu, penelitian, dan pengetahuan manusia hanyalah sarana untuk mengenal Sang Pencipta lebih dalam. Ia mengajarkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan, tapi saling melengkapi dalam memahami keagungan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan kisah hidup Santo Albertus Magnus, mari kita hening sejenak, membuka hati dalam doa, agar Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kita untuk memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami bersyukur atas teladan Santo Albertus Magnus yang dengan bijaksana dan iman mempersembahkan ilmunya bagi kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami agar dapat menggabungkan pengetahuan dan kasih dalam pelayanan kepada sesama, serta hidup setia dalam terang kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Albertus Magnus lahir sekitar tahun 1200 di Launingen, Jerman Selatan, dari keluarga bangsawan yang saleh. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap alam dan ciptaan Tuhan. Ia belajar di Universitas Padua, Italia, di mana ia bertemu dengan Ordo Dominikan dan kemudian bergabung sebagai biarawan. Di sanalah benih panggilan imannya tumbuh kuat, memadukan cinta akan ilmu pengetahuan dengan kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Albertus kemudian dikenal luas sebagai pengajar ulung dan ilmuwan besar. Dia menjadi dosen di Paris, Cologne, dan berbagai kota besar di Eropa, mengajar ilmu filsafat, teologi, dan sains alam. Muridnya yang paling terkenal adalah Santo Thomas Aquinas. Sebagai imam dan uskup, Albertus mengabdikan seluruh pengetahuannya untuk memperdalam pemahaman tentang iman. Ia menulis lebih dari 30 buku tentang teologi, etika, botani, biologi, dan astronomi. Namun di balik kepandaiannya, ia tetap rendah hati dan memandang semua ilmu sebagai anugerah Tuhan. Albertus dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hidup rohaninya yang mendalam. Ia rajin berdoa, berpuasa, dan mengajar dengan kasih. Bagi Albertus, penelitian ilmiah adalah bentuk doa, karena setiap penemuan adalah cara untuk mengenal dan untuk memuliakan Sang Pencipta. Dalam pelayanan pastoral, ia dikenal bijaksana dan penuh kasih. Ia tidak hanya membimbing para biarawan dan pelajar, tetapi juga menjadi penasehat bagi para pemimpin gereja dan masyarakat, menanamkan semangat keadilan, kebenaran, dan integritas. Santo Albertus Magnus dihormati sebagai pelindung para ilmuwan, pelajar, dan filsuf. Ia menjadi simbol keselarasan antara iman dan ilmu, antara spiritualitas dan rasionalitas. Melalui karyanya, ia menunjukkan bahwa mencari kebenaran ilmiah tidak mengurangi iman, tetapi justru memperdalamnya. Di dunia yang semakin maju secara teknologi, kita sering terjebak dalam logika tanpa makna rohani. Santo Albertus mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tanpa kasih dan iman akan kehilangan arah.
Ia menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari hati yang terbuka bagi Allah. Kita semua dipanggil untuk meneladani semangatnya, untuk mencari kebenaran dengan rendah hati, mempersembahkan kemampuan dan kecerdasan untuk pelayanan, serta melihat kehadiran Allah dalam setiap hal kecil di sekitar kita, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Kitab Amsal bab 9 ayat 10. Ayat ini mencerminkan inti spiritualitas Santo Albertus Magnus. Baginya, pengetahuan sejati tidak hanya lahir dari belajar dan berpikir, tetapi dari hati yang takut akan Tuhan, yang artinya hati yang menghormati, mencintai, dan tunduk pada kebijaksanaan ilahi. Sahabat-sahabat terkasih, melalui teladan Santo Albertus Magnus, kita belajar bahwa iman dan akal budi bukanlah hal yang terpisah. Justru keduanya bersatu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Mari kita gunakan talenta dan pengetahuan kita untuk membawa terang Kristus di tempat kerja, keluarga, dan komunitas kita. Bagikan vlog ini agar semakin banyak orang terinspirasi untuk hidup dalam semangat pelayanan dan kebijaksanaan seperti Santo Albertus Magnus. Semoga melalui teladan Santo Albertus Magnus, kita dimampukan untuk mencari pengetahuan dengan rendah hati, memadukan ilmu dan iman, serta menyerahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Saya Rolando. Saya Fanny. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.